pada video kali ini akan dibahas terkait dengan masalah konektor atau lebih kepada pohon rentang minimal. Tentu sebelum mempelajari tentang pohon rentang minimal ini, perlu pertama dikenal konsep bobot pada sisi graf. Pertama, kita cek terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bobot pada suatu graf. Jadi suatu bobot pada suatu graf, atau kita definisikan terlebih dahulu yaitu graf berbobot. Graf berbobot adalah suatu graf G di mana setiap sisinya mempunyai tanda dengan suatu bilangan real WE. Dalam hal ini bobotnya. Jadi ini yang disebut dengan bobot sisi E. Jadi dia ada tandanya. Kemudian bentuknya seperti ini misalnya. Misalnya kita punya graf ini G, graf G ini satu ini adalah bobot sisi. Sisi V1 V2 itu bobotnya 1. Sisi V1 V3 itu bobotnya 2. Sisi V1 V4 itu bobotnya 5. Kemudian bisa dilihat di sini bahwa ini graf G adalah graf terhubung. Kita bisa membentuk pohon rentangnya banyak, bisa ini T1, bisa T2, bisa T3 dengan bobot masing-masing yang sepertinya berbeda. Kita lihat dulu T1, bobot di T1 itu 1 tambah 2 tambah 5 itu berarti berapa ya? 8. Sedangkan untuk T2 bobotnya ada 7. Sedangkan untuk T3 bobotnya ada 10. Sehingga jika kita bayangkan ini adalah suatu misalnya ini adalah, katakanlah ini seperti yang di ini dikatakan pipa air misalnya. Tentu semakin panjang pipa air yang kita perlukan itu semakin mahal biayanya. Sehingga jika kita membangun sebuah katakanlah air pump, membangun sebuah jaringan pipa untuk air pump seperti graf G ini, tentu akan menjadi pemborosan. Mengapa? Karena ini 2 kali ke V4. Jadi kita cari pohon rentangnya supaya tidak terlalu boros menggunakan pipa. Kemudian dari pohon rentangnya ini pun ada pilihan. Tentu kita cari yang lebih murah. Katakanlah bobot ini menandakan harga dari pipa untuk menghubungkan V1 ke V2 misalnya adalah 1. V1 ke V3 itu nilainya 2. Maka semakin kecil nilainya, maka tentu semakin murah biayanya. Berarti dari sini, dari 3 pohon rentang ini, tentu kita memilih yang paling jumlah bobotnya paling kecil. Berarti kita pilih yang T2. Seperti itu. Sekarang kita akan memberikan suatu algoritma untuk mendapatkan pohon rentang yang bobotnya minimal. Namanya adalah algoritma prim. Ini diberikan algoritma prim. Langkah pertama itu kita punya dulu graf bobot terhubung G dengan N titik. Jadi kita misalkan ada graf G terhubung dan graf G juga memiliki bobot dan banyaknya titiknya adalah N. Kemudian langkah pertama, pilih atau tentukan satu titik V di G sembarang saja. Kemudian kita simbolkan T1 adalah V langsung. Kemudian langkah kedua, pilih sebuah sisi EK dengan bobot minimal yang menghubungkan sebuah titik di TK dengan sebuah titik G yang bukan di TK. Tentu di sini EK bergantung dari proses sebelumnya. Katakanlah kita baru ada T1, berarti kita dulu pilih E1. Sehingga kita pilih E1 sisi di mana sisi ini menghubungkan titik yang ada di T1 dengan sisi dengan titik yang ada di luar T1. Kalau dia bicaranya E1 di sini. Kemudian langkah selanjutnya namakan jika kita sudah pilih titik seperti itu. Kemudian kita namakan TK tambah 1 sama dengan TK gabung EK. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita baru di T1, berarti di sini T2 sama dengan T1 digabung dengan E1 sisinya. Jadi kita tambahkan grafnya dengan titik yang ada di luar TK tadi. EK itu dipilih seperti itu. Kemudian step 3, langkah ketiga, jika N kurang 1 sisi telah terpilih, maka kita berhenti. Mengapa? Banyaknya titiknya kan N, sedangkan pohon itu banyaknya sisinya pasti N kurang 1. Berarti kalau kita sudah berada pada langkah N kurang 1 sisi yang telah terpilih, berarti itu sudah pasti pohon. Seperti itu. Kemudian jika K-nya masih kurang dari N kurang 1 di sini, di TK-nya masih belum sampai, maka kita ulang ke langkah 2. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Misalnya kita punya suatu graf terhubung dan berbobot juga seperti graf ini yang bagian A. Bagian ini. Kemudian
Katakanlah ini kita anggap sebagai ini jaringan telepon. Jadi kita punya jaringan telepon dengan biaya-biaya. Misalnya tergantung angkanya, berarti 4 itu menandakan dengan menandakan bobotnya ini menandakan dalam juta. Jadi misalnya ini C. Jumlah bobotnya ini kan 15, berarti ongkosnya di sini 15 juta. Kita mau tentukan kira-kira bagaimana membentuk pohon rentang minimal di sini, atau bagaimana cara membentuk jaringan kabelnya supaya semua titik tercapai oleh kabel tapi ongkosnya minimal. Kita akan menggunakan algoritma prim untuk menentukan solusi dari masalah ini. Langkah pertama, kita tentukan dulu satu titik pada graf yang A ini. Satu titik pada graf A ini. Misalnya kita pilih titik sembarang saja. Katakanlah kita pilih titik A. Berarti langkah pertama misalnya kita pilih pilih A. Berarti kita punya titik T1 sama dengan graf yang isinya titik A. Selanjutnya setelah itu langkah kedua, pilih satu sisi E1, berarti pilih E1. Langkah kedua, di bawahnya saja langsung pilih E1 sama dengan E1-nya kita pilih sisi yang terhubung dengan A dan terhubung dengan di luar A, karena T1-nya kan baru A, berarti terhubung di T1 dan tidak terhubung satu titik di T1 dan satu titik di luar T1. E1-nya dipilih seperti itu. A-nya di sini pilih yang minimal. A-nya ini yang ini. Berarti yang minimal di sini adalah ada bobot 2, ada bobot 3, ada bobot 4. Berarti yang minimal adalah bobot 2. Berarti kita pilih sisi E1 adalah sisi AE. Seperti itu. Karena bobotnya 2. Seperti itu. Kemudian sekarang kita sudah punya T2. T2 sama dengan T1 digabung dengan sisi E1. Seperti itu. Berarti kalau kita gambarkan sekarang kita sudah punya ini. Kita bisa gambar sebenarnya. Kita bisa gambarkan bahwa kita sekarang sudah punya T2 itu seperti ini. Kita gambar saja di atas supaya lebih sedikit tempat. Ini A, ini E. Ini bobotnya 2. Kita sudah punya yang itu. Kemudian kita periksa. Sekarang 2 ini apakah sudah kurang dari banyaknya titik? Kita cek dulu banyak titiknya ini berapa ya. Saya lupa tadi. N-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, berarti N-nya 6. Ternyata di sini masih 1. Simbolnya K-nya masih 1. Masih kurang dari 5. N kurang 1-nya kan 5. Berarti belum. Berarti kita lanjut ke step 2 lagi. Kita kembali ke step 2. Jika kita kembali ke step 2, pilih sebuah sisi EK dengan bobot minimal ya. Seperti itu lagi. Pilih lagi satu sisi di sekarang pilih lagi satu sisi di graf yang menghubungkan satu titik di T2 dengan satu titik yang bukan T2. Berarti kita pilih yang mana yang bobotnya minimal. Di sini ada E dengan A. Berarti kita sekarang kan sudah punya yang ini. Jika kita kasih tanda merah supaya mudah. Kita sekarang sudah punya yang ini. Yang menghubungkan di sini yang bobotnya minimal itu yang mana? Di sini ada 2, bisa pilih AF, bisa pilih EF. Sekarang untuk T2-nya kita sembarang saja pilih. Katakanlah kita pilih misalnya untuk E2-nya sama dengan E2-nya kita pilih saja EF lah. AF lah saja yang mudah. AF. Sehingga kita sekarang sudah punya T ini T berapa? T3 sama dengan T2 gabung dengan E2. Sehingga gambar yang di atas ini sudah bertambah lagi menjadi seperti ini. Ini dipilih AF ya. Berarti sekarang sudah begini gambarnya. Ini A, ini E, ini 3, ini F. Berarti sudah seperti ini gambarnya. F-nya. Kemudian setelah itu kita ke langkah ketiga lagi. Sekarang kita tandai saja di sini yang sudah dipilih. Berarti kita sudah punya seperti ini. Sekarang kita cek lagi, cek apakah ininya
Di sini kan sudah T3. 3 itu masih kurang dari 6 atau kurang dari 5. N kurang satunya. Nah, maka masih lanjut ke step 2 kembali. Yang ketiga, pilih E3. E3 sama dengan, cari lagi yang ini. Ini kan tadi T3 ini. Ini tadi T3, ini T2. Cari titik di T3 dengan cari sisi yang menghubungkan titik di T3 dengan titik di luar T3 yang bobotnya minimal. Dari gambar sini kita bisa lihat di sini ada, jangan pilih yang ini karena titik E sudah ada di T3, kita pilih yang di luarnya. Ini ada 4, di sini 4, di sini 3, di sini 1. Ternyata ada yang 1, berarti tentu ini lebih minimal. Ini. Oh, tadi kita sebenarnya bisa pilih itu ya. Oh, maaf, sepertinya tadi di langkah kedua bermasalah. Kita ulang dulu langkah keduanya, karena ada yang lebih minimal ternyata. Ini lebih minimal langkah keduanya. Di sini ternyata bisa lebih minimal kalau kita pilih yang ini. Ini lebih minimal. Berarti di langkah kedua itu pilih E2 itu sama dengan ED karena bobotnya 1. Kemudian kita sekarang sudah punya T3 sama dengan T2 gabung dengan E2. Berarti gambar graf kita sekarang menjadi seperti ini. Grafnya sekarang seperti ini. A, E, D bobotnya 1 dan 2. Ini sekarang adalah T3. Selanjutnya ini sudah 3, masih kurang dari 5. Maka kita ke langkah ketiga lagi. Tetap kembali ke step 2 karena belum selesai. Pilih E3. E3 sama dengan, cek yang bobotnya paling minimal. Di sini yang paling minimal itu adalah 3. Berarti kita bisa pilih ini, bisa pilih yang jadi ini pilihannya banyak. Bisa pilih ini, bisa pilih yang ini, bisa ini, bisa ini. Sembarang saja. Katakanlah kita pilih saja yang ini. Berarti C. Itu sebagai E3-nya. Pilih ini sebagai E3. Berarti kalau seperti itu kita pilih DC. Sehingga kita punya T4 sama dengan T3 gabung dengan E3. Jadi grafnya sekarang seperti ini. Ini A, E, D, C. Bobotnya ini 2, di sini 1, di sini 3. Sekarang ini sudah T4. T4 masih kurang dari N kurang satunya. Berarti kita masih menambahkan langkah lagi. Katakanlah misalnya kita ke langkah 4. Berarti langkah keempat kita buat langkah keempatnya itu pilih E4. Cari lagi E4, sisi yang menghubungkan titik di T4 dengan selain di T4. Di 4 sini yang menghubungkan di sini ada berapa? Ini 3, ini 5. Berarti kita bisa pilih ini yang 3. Bisa pilih DF, bisa EF, sembarang saja. Katakanlah kita pilih DF. Kita pilih DF misalnya sebagai E4. Jadi kita putuskan ini sebagai E4 misalnya. Berarti di sini pilih DF. Sehingga kita punya T5 sama dengan T4 gabung E4. Sekarang ini menjadi begini. Seperti ini A, E, D, C. DF berarti di sini. Ini F. Bobotnya di sini 2, 1, 3, 3. Selanjutnya di sini 4. 4 masih kurang dari N kurang satunya 5. Berarti masih lanjut ke step 2. Langkah kelima tetap menggunakan step 2. Step 2 berarti kita pilih lagi E5 sama dengan E5 kira-kira yang mana? Sekarang kita sudah punya ini. Berarti yang mana minimal bobotnya? Yang minimal bobotnya yang terhubung ke B kan tinggal titik B yang belum dihubungkan. Tentu di sini jelas sekali bahwa yang kita pilih adalah ini. AB, bobotnya 4. Berarti kita pilih ini menjadi AB, bobotnya 4. Berarti di sini dapat T6 sama dengan T5 gabung dengan E5. Dari sini kita sudah punya ini bentuknya seperti ini.
Seperti itu. Inilah graf terhubungnya dengan bobot minimal menurut algoritma prim. Berarti kita sudah peroleh di sini ternyata ini 5 ini sudah sama dengan n kurang 1 sama dengan 5. Berarti kita berhenti. Sini stop. Berarti diperoleh inilah pohon rentang minimalnya. T yang kita cari adalah ini. Bobotnya berapa? 2, 1, 3, 3. Sini berapa tadi ya yang di atas? 4. Berarti total bobotnya, berarti WT-nya itu sama dengan 2 tambah 1, 3, 9 tambah 4 berarti 13. Berarti ongkos minimal yang kita butuhkan adalah 13 juta dengan membentuk seperti itu. Kemudian jika kita perhatikan bentuk ini, tentu ini hasilnya tidak tunggal pohon rentang minimalnya. Mengapa? Kalau kita tadi pilih di sini adalah tiganya adalah EF atau AF, itu masih sama juga minimal. Jadi ini bisa begini, kita bisa pilih yang ini kan berbeda pohonnya tapi tetap harganya sama, tetap 13. Begitu juga kalau dipilih yang ini tadi, seperti ini modelnya. Seperti ini. Jadi jawabannya tidak tunggal, tapi yang jelas hasilnya adalah pohon rentang minimal seperti itu. Saya kira cukup jelas.